Santapan Harian Rabu 5 Januari 2022. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-25 hingga pasal 16 ayatnya yang ke-7. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Bapa, saat ini kami memantapkan hati untuk merenungkan dan belajar akan firman-Mu dalam Kristus Yesus yang memampukan kami. Amin. 1 Raja-Raja pasal 15 ayat 25 sampai pasal 16 ayat 7. Nadab anak Yerobeam menjadi raja atas Israel dalam tahun kedua zaman Asa, raja Yehuda. Ia memerintah atas Israel 2 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, serta hidup menurut tingkah laku ayahnya dan menurut dosa ayahnya, yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Dan Baesa bin Ahia dari kaum Isakar mengadakan persepakatan melawan dia. Baesa menewaskan dia di Gibeton, yang termasuk wilayah orang Filistin, sedang Nadab dan seluruh Israel mengepung Gibeton itu. Baesa membunuh dia dalam tahun ketiga zaman Asa, raja Yehuda, dan menjadi raja menggantikan dia. Segera sesudah ia menjadi raja, ia membunuh seluruh keluarga Yerobeam. Tidak ada yang bernafas yang ditinggalkannya hidup daripada Yerobeam, sampai dipunahkannya semuanya. Sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan hambanya Ahia, orang Silo itu. Oleh karena dosa-dosa yang telah dilakukan Yerobeam, yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula, oleh sebab sakit hati yang ditimbulkannya pada Tuhan Allah Israel. Selebihnya dari riwayat Nadab dan segala yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Israel? Dan ada perang antara Asa dan Baesa, raja Israel, sepanjang umur mereka. Dalam tahun ketiga zaman Asa, raja Yehuda, Baesa bin Ahia menjadi raja atas seluruh Israel di Tirza. Ia memerintah 24 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, serta hidup menurut tingkah laku Yerobeam dan menurut dosanya yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Yehu bin Hanani melawan Baesa. Bunyinya, "Oleh karena engkau telah kutinggikan dari debu dan kuangkat menjadi raja atas umatku Israel, tetapi engkau telah hidup seperti Yerobeam dan telah menyuruh umatku Israel berdosa, sehingga mereka menimbulkan sakit hatiku dengan dosa mereka, maka sesungguhnya aku akan menyapu bersih Baesa dan keluarganya. Kemudian aku akan membuat keluargamu seperti keluarga Yerobeam bin Nebat. Siapa yang mati daripada Baesa di kota akan dimakan anjing, dan yang mati daripadanya di padang akan dimakan burung yang di udara." Selebihnya dari riwayat Baesa dan apa yang dilakukannya dan kepahlawanannya,
Bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Israel? Kemudian Baesa mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya dan ia dikuburkan di Tirza. Maka Ela, anaknya, menjadi raja menggantikan dia. Juga dengan perantaraan Nabi Yehu bin Hanani, firman Tuhan telah datang melawan Baesa dan melawan keluarganya. Baik karena segala yang jahat yang telah dilakukannya di mata Tuhan, sehingga ia menimbulkan sakit hati Tuhan dengan perbuatan tangannya, dan dengan demikian menjadi sama seperti keluarga Yerobeam, maupun oleh karena ia telah membunuh Yerobeam. Sahabat Santapan Harian, perikop hari ini menceritakan berakhirnya dinasti Yerobeam dan Baesa naik tahta di kerajaan Israel. Pada saat yang sama, kerajaan Yehuda dipimpin oleh Asa. Di bawah pemerintahan Asa selama 41 tahun, Yehuda tentram. Sebaliknya, kerajaan Israel bergolak terus. Selama pemerintahan Asa, mereka berganti pemimpin sebanyak 6 atau sampai 7 kali. Di antaranya berturut-turut ada Nadab, Baesa, Ela, Zimri, Tibni, dan Omri yang saling menjatuhkan dan membunuh. Sejak Yerobeam dari suku Efraim menjadi raja, Israel lemah dan sering berganti raja. Setelah Yerobeam mangkat, Nadab, anaknya, menggantikannya. Ia memerintah 2 tahun lamanya. Ketika ia dan pasukannya sedang mengepung kota Gibeton, Baesa dari kaum Isakar membunuhnya. Kota Gibeton adalah kota di wilayah Dan yang dulu direbut oleh Daud dari bangsa Filistin. Kota tersebut kembali jatuh ke tangan orang Filistin karena Israel menjadi lemah setelah kerajaannya terpecah. Nadab berusaha merebutnya kembali, tetapi nahasnya ia dibunuh bukan oleh musuh, melainkan oleh kepala tentaranya sendiri. Kemudian Baesa membunuh seluruh keturunan Yerobeam seperti yang dinubuatkan Nabi Ahia. Ia pun melakukan kejahatan yang sama dengan Nadab dan Yerobeam, sehingga mendapat teguran keras dari Nabi Yehu. Nabi Yehu bernubuat bahwa ia akan mengalami hal yang sama dengan Yerobeam. Ketika kekuasaan menjadi tujuan, orang menjadi sibuk memperebutkannya. Ketika berhasil mendapatkannya, kekuasaan itu digunakan untuk mempertahankan kedudukan. Akibatnya, terciptalah lingkaran setan. Banyak orang berebut dan saling menjatuhkan, sehingga kejahatan merebak. Sebaliknya, kuasa bisa menjadi alat untuk melayani kebaikan yang lebih besar. Sebab kuasa bukanlah wewenang untuk mengendalikan orang lain, namun kuasa adalah kemampuan untuk mempengaruhi dan menginspirasi orang lain. Dengan demikian, perubahan keadaan yang ditandai dengan datangnya kebaikan menjadi selaras dengan kehendak Allah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, bantulah kami agar dapat mempergunakan kemampuan dengan bijaksana, sehingga kami mampu membantu sesama yang membutuhkan. Di dalam kasih-Mu Kristus, kami memohon. Amin.